Saya ulangi, kalau pada multi view kita hanya mendapatkan pandangan-pandangan dasar seperti ini ya. Pandangan depan, pandangan atas, samping kiri, bawah, kanan, belakang. Sedangkan internal dari benda itu tidak kita ketahui. Kalau pada contoh tadi, pada internalnya kita nyatakan dengan garis putus-putus. Oh, ini artinya bahwa di dalam ini ada lubang dengan center lainnya ini. Ini ada lubang hanya itu. Tetapi berapa besarnya ukurannya kita tidak bisa memberi ukuran. Ya kan? Karena ini hanya merupakan garis hidden line, garis yang tidak tampak. Untuk itu kita perlu membuat sebuah pandangan baru yang akan memberi informasi tentang sisi bagian dalam dari model yang kita rancang. Caranya dengan membuat potongan. Ini yang biru ini kita namakan dengan bidang potong. Ya, ini kita namakan dengan bidang potong. Jadi benda ini kita potong menjadi dua seperti ini. Dan penampang potongannya ini arah, mohon di mute ya, arah cahayanya ke arah kiri ini. Nah ini bidang potongnya ini. Nah ini akan memberikan gambaran tentang sisi bagian dalam dari benda kerja kita. Karena kita memerlukan ini dimensi-dimensi di bagian dalam ini untuk memudahkan orang produksi dalam membuat model yang kita bikin. Nah, ya, intinya untuk membuat sectional view itu kita memerlukan sebuah cutting plane ya, bidang potong ini. Ini yang warnanya merah ini adalah bidang potongnya. Ini benda kerja kita. Kita ingin tahu di dalamnya ini ada lubangnya. Apa bentuk lubangnya? Kita bikin bidang potong di tengah-tengah persis dari benda. Terus, untuk representasi potongan itu dinyatakan dengan garis potong. Ya, ini garis potongnya. Arah panahnya ke atas, maka cahayanya itu searah dengan arah panah ini, sehingga sectional view-nya bentuknya harus kita letakkan di bawah dari panahnya. Dan bentuknya menjadi seperti ini. Ini adalah potongannya. Berarti sisi internal dari benda ini itu adalah seperti ini. Ada lubangnya, kemudian di dalamnya ada lubang lagi, dan bentuknya seperti ini. Ya, itu benda ini. Ini dengan potongan ini satu pandangan atas dan satu buah sectional view, benda ini sudah bisa dibikin. Ya, benda ini sudah bisa dibikin. Tinggal kita kasih dimensi atau ukuran. Benda ini oleh orang fabrikasi sudah bikin. Jadi kita untuk membuat gambar kerja, kita nggak perlu membuat pandangan atas, bawah, samping, kanan, dan seterusnya seperti pada proyeksi multiview kemarin. Tapi cukup dengan satu pandangan atas dan satu pandangan potongan. Itu ya. Kemudian pada potongan ada garis-garis, harus kita bikin garis-garis sectional line. Ini namanya garis sectional lining atau garis akhir yang dibuat menyudut 45 derajat terhadap garis horizontal. Ya. Tipe dari sectional line itu salah satunya adalah full section. Tipe pemotongan itu full section. Seperti ini, kalau benda 3 dimensi ini, kita ingin tahu bagaimana internal isi lubang-lubang ini, kita bikin potongan penuh. Ini namanya potongan penuh. Jadi sepenuhnya, satu benda ini kita potong penuh, full section. Arah panahnya ke sana, berarti yang kita hilangkan adalah di daerah sini. Yang kita potong, kemudian kita hilangkan di daerah sini. Sedangkan cahayanya ke arah sana. Hasil bentuk potongannya seperti ini. Dan di bawahnya notasinya kita tulis section view AA. Mohon di mute ya. Suara di mute. Mic-nya di biar suaranya nggak masuk. Ya, sectional view AA.
Ini ya, ini namanya full section. Jadi gambar kerjanya cukup hanya bikin pandangan depan, pandangan samping kiri, dan satu buah potongan. Benda ini sudah bisa dibikin oleh orang fabrikasi. Ini namanya gambar kerja. Ya. Kemudian ini ya, ini sama dengan tadi, ini cutting plane-nya, bidang potongnya di sini, yang dibuang sini. Nah, hasilnya ini ya. Ya. Nah, ini untuk membuat cutting plane bentuknya itu seperti ini ya. Boleh seperti ini, boleh yang B ini. Tapi baik untuk ISO ini itu ANSYS kalau ini itu pakai ISO yang B ini, yang ISO ya. Jaraknya dash, dot, double dot, dotnya itu 3 mili, dashnya kurang lebih 20 sampai 40 mili. Kemudian notasinya A itu di ujung panahnya ke sana itu menunjukkan arah cahaya. Nah, kemudian cara menginterpretasikan bidang potong itu seperti ini. Jadi kalau ini ada potongan penuh seperti ini, bendanya ini kita potong dengan potongan penuh, arah panahnya ke sana, itu artinya kita melihatnya dari arah front ini. Kemudian gambar potongannya, gambar kerja potongannya seperti ini. Ya. Daerah yang dihilangkan adalah yang di bawah arah panah. Dan hasil potongannya seperti gambar yang paling bawah ini. Ya. Sedangkan untuk benda seperti ini kita potong dalam bidang horizontal. Nah, itu arah panahnya ke bawah. Berarti kita melihatnya itu dari atas. Yang kita hilangkan adalah bagian yang di atas bidang potongnya. Jadi hasil potongannya adalah seperti ini. Kalau bentuk potongannya dari pandangan atas kita potong, ya, yang kita hilangkan daerah ini, dan hasil potongannya ini, ya. Demikian pula bila kita memotong dengan potongan AA dan potongan BB seperti ini. Nah, gambarnya adalah kita bikin pandangan atasnya, ya, kemudian kita bikin bidang potongnya AA dan BB. Arah cahayanya AA dari bawah ke atas, sehingga hasil potongannya seperti ini. Ya. Sedangkan pada section BB arah cahayanya adalah ke kiri, hasil potongannya seperti ini. Ini cara untuk menginterpretasikan bidang potong dan hasil potongannya. Nah, kemudian ini juga sama, bagaimana cara menginterpretasikan kalau bentuknya seperti ini, dan perlu kita ingat ini itu bentuknya, nah ini ada garis putus-putus di sana. Ini lubangnya, bentuk lubangnya pas potongan. Sedangkan di sini garis ini itu dinyatakan dengan garis putus-putus ini. Ini juga gitu, garis cahayanya di sana, maka ini adalah garis yang ini, benda ini, lubang ini, nah itu ini, ya, lubangnya ini. Sedangkan daerah ini kita hilangkan, sedangkan ini ketebalannya ini, di bawahnya ini, ya, dia punya menonjol ke sana. Begitu ya, cara menginterpretasikan potongan. Kemudian kesalahan-kesalahan yang sering terjadi, ya, saat kita membuat potongan, katakanlah ini adalah pandangan depannya, kita potong full section di sini, hasilnya harus seperti ini. Ya, hasilnya harus seperti ini. Kalau hasilnya seperti ini tidak Anda tampakkan, ini salah. Ini juga salah. Mengapa? Karena ini bukan hidden line. Bendanya utuh, ya. Ini juga salah. Karena ini bukan hidden line, harus harus merupakan garis kerja, garis benda. Maaf, garis benda bukan garis kerja. Itu ya. Kemudian ini kan satu benda ya. Karena merupakan satu benda, arsirahnya itu harus satu tipe.
Ini kan membentuk sudut 45 derajat terhadap bidang horizontal. Yang bawah juga harus membentuk sudut 45 derajat terhadap garis horizontal. Dan jaraknya, ya tadi seperti di depan tadi, 1/4, tergantung luas areanya ya. Kita sesuaikan dengan luas areanya. Bisa 1/4, bisa 1/8 jarak antar garisnya ini. Jadi tidak boleh terlalu rapat dan tidak boleh terlalu longgar. Bikin garis arsirnya. Itu. Kemudian tipe-tipe arsiran, garis arsir itu ini. Ini bisa kita pakai. Ini masih sesuai standar ISO. Nah, ini cara membuat garis arsir itu ini. Jaraknya itu kurang lebih 2,5 mili, membentuk sudut 40, maksimum 45 derajat. Kalau terlalu rapat dan tidak teratur, ini salah. Terlalu rapat juga salah. Ukuran garisnya bervariasi juga salah. Garisnya terlalu tebal juga salah, karena garis arsir itu tipis ya. Terus garisnya melewati garis benda, ini juga salah. Jadi harus di dalam garis benda ya, membuat garis arsir. Kalau seandainya bendanya bentuknya seperti ini, nah, kita nggak mungkin membuat garis arsir itu membentuk sudut 45 derajat, maka kita bisa bikin sudutnya kurang dari 45 derajat. Katakanlah ini adalah 30 derajat. Kalau kita paksakan 45 derajat, maka garis arsirnya ini akan hampir sejajar dengan sisi-sisi garis bendanya. Ini kurang dibenarkan, tidak benar menurut standar ISO. Demikian pula jika arahnya terhadap garis horizontal ini 275 derajat ya. Ini juga tidak dibenarkan. Arah bikin garis. Nah, langkah-langkah membuat potongan itu pada dasarnya seperti ini. Kita punya benda 3 dimensi seperti ini. Kemudian kita potong full section di sini. Kita potong, hasil potongannya seperti ini. Ya. Ini arah cahayanya, kita memandangnya. Maka bikin garis potongannya itu pandangan depannya adalah ini, yang kita arsir ini. Ini adalah merupakan pandangan depannya. Sedangkan pandangan atas dari pandangan depan ini, yang atas ini. Ini adalah daerah yang kita hilangkan. Maka untuk membuat potongannya, kita tarik. Nah, ketemu garis 1, 2, 3, 4. 4, 3, 4. Nah, ini daerah ini. Ya. Kemudian daerah ini, lubang. Nah, ini adalah daerah lubang. Kemudian ini sampai sini 5 sampai 10. Kemudian ini ke depan, ada ke depannya. Nah, ini ke sana. Baru bawah lagi. Kemudian yang di daerah bawah ini. Kemudian antar daerah lubang ini kita tebalin ya. Jadi bentuk potongannya seperti ini. Sesuai dengan bentuk ini tadi ya kan. Ini garis benda, nggak ada arsiran. Ini karena nggak dipotong. Yang dipotong kan hanya daerah sini saja. Itu urutan untuk membuat potongan. Kalau potongan tipe kedua yaitu half section atau 1/4 bagian, itu bendanya seolah-olah kita potong 1/4 bagian. Jadi yang kita hilangkan ada 1/4 bagian dari benda tersebut. Hasil potongannya seperti ini. Ya. Ini bendanya kita potong 1/4. Ini panahnya ke sana ya. Ini di sini panahnya ke sana. Ya. Hasilnya seperti ini. Penuh kita potong. Nah, ini. 1/4 bagian. Ini panahnya kan ke sana ya. Arah cahayanya ke arah ini. Ini arah cahaya. Sehingga hasilnya ini arah cahayanya, panahnya ke sana, berarti arah cahayanya
Nah, ini ada yang berhenti rekam. Aku khawatir rekamanku mati ini. Oh, masih ya, oke. Ya, seperti itu ya. Seperti itu ya. Caranya seperti ini. Untuk bikin hub section. Kemudian di samping hub section, tipe yang ketiga adalah breakout section. Jadi kalau kita punya sebuah pandangan benda seperti ini, kemudian kita ingin tahu bagian dalamnya ada lubang, bisa kita bikin garis broken out. Nah, ini namanya garis broken out. Pandangan samping kanannya seperti ini, pandangan depannya ini, nah ini kita broken out. Atau seperti ini merupakan pandangan separuh dari benda ini, kemudian kita broken out di sini, sehingga kita akan tahu ada ulir, ada trit, ada ulir di dalamnya, ulir dalam dan ulir luar, ya, dari hasil broken out, ya. Kemudian tipe yang keempat adalah revolved section, yaitu diputar, potongannya itu putar. Katakanlah bendanya seperti ini, A ini. Kemudian bidang potongnya ini, sehingga hasil potongannya adalah berbentuk apa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Heksagonal ya, heksagonal. Nah, maka gambarnya ini, potongannya ini kita putar. Kita putar 90 derajat. Ini adalah hasil potongannya. Ini yang kotak belakang itu potongnya. Jadi bidang potongnya ini kita putar. Hasilnya seperti ini. Ini hasil revolved section, ya. Kalau bentuknya seperti ini, nah ini hasil potongannya seperti ini, ya. Bukan seperti ini ya. Ini salah ini ya. Kalau kita potong di sini, hasil potongannya bentuknya seperti ini. Bukan seperti ini, ya. Kemudian ini tidak ada garis ya, potongannya. Ini juga gitu, hasil potongannya seperti ini, tidak ada garis. Ini salah karena ada garisnya. Nah, yang bawah ini salah. Nah, kalau bendanya muncul seperti ini, kita potong di daerah sini, kita potong daerah sini, kita potong daerah sini. Ini profilnya berbeda-beda. Ini berbentuk segi 4, di sini heksagonal, di sini lingkaran. Profilnya begitu caranya ya. Ini mungkin bentuknya I-beam, profil Z, atau bendanya seperti ini. Nah, ini bentuk profilnya kita gambarkan di sini, kita potong di sini. Profilnya di sebelah sini adalah seperti ini. Profil di sini bentuknya seperti ini, yang K ini, atau diputar sebagian, atau ini profil daerah potongan ini seperti ini. Itu tentang revolved section. Kemudian ada satu lagi yaitu remove section. Remove section itu potongannya kita keluarkan dari bendanya. Kalau revolved tadi kan masih kita taruh di penampang bendanya. Kalau remove section itu kita keluarkan. Jadi potongan di sini bentuknya seperti ini, elip seperti ini. Potongan di sini bentuknya seperti ini. Potongan di daerah ini bentuknya seperti ini. Kemudian tipe lainnya adalah offset section. Jadi bendanya seperti ini, kemudian ada lubang di sana, ada lubang di sana, ada lubang di sini, ada lubang di sini. Kita ingin tahu bagaimana bentuk lubangnya di sini dan di sini. Maka kita bikin bidang potong di sebelah sini, kemudian ke belakang sana, lubang yang belakang, kemudian belakang lagi untuk lubang yang belakang, kemudian depan, lubang yang depan ini. Kemudian kita potong arah cahayanya dari depan ke belakang, ini sesuai arah panah ini. Maka hasil potongannya adalah seperti gambar B ini. Lubang ini bentuknya seperti ini, lubang yang ini bentuknya seperti ini, lubang yang belakang itu bentuknya seperti ini, dan lubang yang ini bentuknya seperti ini. Nah, ini hasil potongannya. Maka ini kalau kita gambar di gambar produksi atau gambar kerjanya seperti ini.
hasil bidang potongnya sini, 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 sini. Yang kita hilangkan adalah di daerah sini. Hasil potongannya seperti bawah ini. Lihat tentang offset section. Contoh lainnya ini kalau potongan AA hasilnya di AA, BB hasilnya section BB, CC hasilnya pada section CC. Kemudian yang perlu diingat, kalau kita punya rib seperti ini, bentuk benda seperti ini, kemudian kita potong di tengah-tengah rib ini, maka web dari ribnya ini, webnya ini kita namakan web, ini tidak boleh kita arsir, tidak boleh diarsir. Yang diarsir hanya penampang ininya, ya, penampang ini salah, ini webnya diarsir, webnya nggak boleh diarsir, ya. Kemudian kalau kita memotongnya di sini, hasil section view-nya di atas, ya, ini juga hanya profil ini aja, profil ini profilnya kayak revolver tadi. Webnya yang bawahnya nggak diarsir, ya, hanya profilnya, pas posisi potongan ini aja. Itu. Nah, kalau tipe berikutnya namanya lignite section. Lignite section itu bila kita memiliki benda bentuknya yang miring seperti ini. Nah, kemudian kita memotongnya kayak offset tadi. Nah, ini adalah bidang potongnya. Cahayanya dari sana. Ini daerah yang kita hilangkan. Maka hasil potongannya kita tulis menjadi bentuk seperti lubang ini di sini. Mohon di mute ya. Lubangnya sini karena ini itu nggak dipotong ya, nah, maka tidak kita arsir. Yang kita arsir daerah sini, 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 ini, ya kan? Kemudian lubang ini kan lubang ini tidak kita arsir sampai sini, tidak kita arsir. Kemudian ini juga tidak kita arsir. Ini kemudian baru kita arsir lagi. Maaf, ini kita arsir lagi ya sampai lubang ini nggak kita arsir, daerah lubang ini. Yang bawah ini juga lubang ini nggak ada arsir, yang kita arsir ininya, ketebalannya. Demikian pula pada contoh kedua, ya, potongannya ini. Maka yang kita arsir ya daerah ini, kemudian lubang kita arsir, kemudian sampai sini kita arsir, ini kita arsir, ini sampai sini tidak kita arsir, ini sampai sini tidak kita arsir, dan ini kita arsir sampai sini ya kita arsir, kemudian tidak kita arsir lagi. Ini ya, kalau yang ini kurang benar ya, ini kurang benar. Ini light section. Light section itu nah, sama seperti tadi ini. Ini kan look ya, tidak kita arsir. Ini daerah yang kita arsir. Tidak kita arsir, kita arsir. Karena ini look, tidak kita arsir. Bentuknya seperti ini, kita arsir. Demikian pula juga dengan ini. Ini kita arsir, tidak kita arsir, lubangnya, kita arsir, lubangnya, tidak kita arsir, kita arsir. Kemudian ini di sini tidak kita arsir. Gitu ya. Kemudian contoh lainnya, kalau motongnya itu di sini, kemudian ke sana, ke sini, ke bawah, kemudian ke sana, kemudian ke sana, ya. Hasilnya seperti ini. Ini yang salah, contoh yang salah. Ini contoh yang betul. Kemudian section view yang lain ada partial view. Ini sebenarnya bentuknya adalah lingkaran, tapi karena simetri cukup digambar separuh saja. Ini juga cukup digambar separuh saja. Bentuk potongannya, partial view-nya adalah ini. Partial view-nya dapat seperti ini. Ini sebenarnya itu melingkar, karena simetri cukup digambar satu saja dan potongannya seperti ini. Itu partial view. Kemudian interseksional ya, kurang lebih seperti ini hasil potongannya.
Ya, sebut aja konvensional brick. Kalau kita punya benda yang panjang sekali, itu bisa kita pendekkan dengan membuat potongan seperti ini. A ini, atau B ini, atau C ini, atau rektangular wood. Ini konvensional brick, pemotongan yang secara konvensional ya. Kalau bendanya panjang sekali kan menghabis-habisin kertas ya. Jadi kita potong aja. Contohnya ini pandangnya 6 in, lebih 6,2 in. Kita potong aja di tengah. Ukurannya aja ukuran sebenarnya, tetapi pada gambar pendek. Ini contoh konvensional brick. Kemudian untuk gambar isometriknya itu juga bisa kita potong dengan full section ataupun half section. Oblik juga bisa kita potong dalam bentuk half section atau full section, gambar oblik. Nah, ini adalah PR kedua Anda. Tolong buat pandangan depan, atas, dan potongan dari salah satu model ini. Anda boleh pilih mana yang Anda sukai. Ada pertanyaan sampai sini? Pak, berarti itu Pak itu berarti boleh milih, Pak? Boleh, salah satu. Itu berarti buat pandangan depan pandangan sama depan, atas, Pak? atas, dan satu buah potongan. Belajar berpotong. Potongannya boleh seperempat, boleh full, boleh apa tadi? Offset dan lain-lain. Tadi kan banyak tipe potongan. Itu boleh Anda pilih. Ya. Oke? Ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Nggak ada? Yang lain? Pak, yang tadi, Pak, yang video ini tolong di-share, Pak. Oh iya, nanti saya share. Tapi Oke, butuh Pak. waktu soalnya kan harus processing dulu. Kemudian Oke. baru di-upload. Pasti saya akhir semuanya saya upload. Siap. Nah, oke ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Cukup, Pak. Bagaimana? Kalau sudah nggak ada pertanyaan, segera dikerjakan dari sekarang dan maksimum pengumpulan tugasnya 1 hari sebelum pertemuan berikutnya. Karena saya kan harus koreksi kan, biar nanti ujian nilai langsung cepat keluar, sudah ada nilainya. Gitu loh ya. Oke? Ada pertanyaan lagi? Silakan. Kalau nggak ada, masih ada waktu 30 menit, silakan untuk mulai mengerjakan PR-nya. Karena pelajaran gambar, ya harus gambar, jangan hanya teori saja, nggak ada gunanya nanti. Ya, harus belajar gambar. Ini ada waktu 30 menit, silakan mulai mengerjakan. Selesai hari ini dikumpulkan. Gitu ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri kelas dan rekaman akan saya stop. Oke.